Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 10 September 2022. Selama 20 menit ke depan, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah ajak peserta rapat evaluasi nasional Himapolindho bahwa politik kebangsaan menjadi bagian dari ruh proses demokrasi, hingga Kadiskominfo memberikan motivasi kepada mahasiswa baru Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dari studio MMC Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya untuk Anda. Kita awal informasi pertama, Sobat Jatim, Badan Koordinasi Organisasi Wanita atau BKOW dan United Nations International Children Emergency Fund berkolaborasi dalam seminar dan penandatanganan MOU pencegahan perkawinan anak Senin 5 September 2022 di Hotel Grand Mercure Surabaya. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah kuat untuk menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Timur. Kolaborasi yang dibangun antara Badan Koordinasi Organisasi Wanita atau BKOW dengan United Nations International Children's Emergency Fund atau yang biasa kita kenal dengan UNICEF diharapkan bisa menjadi langkah kuat untuk menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Timur. Demikian yang dikatakan Ketua BKOW Jawa Timur, Garsyati Heru Cahyono, dalam seminar dan penandatanganan MOU pencegahan perkawinan anak bersama UNICEF yang dihadiri oleh 44 organisasi wanita di bawah koordinasi BKOW. Perlu saya sampaikan, para BKOW ini adalah kumpulan dari organisasi wanita dari 43 organisasi wanita yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan kami memang bergerak dalam satu yaitu masalah perempuan dan anak. Dan untuk kami punya susunan yaitu 5 bidang. Yang pertama bidang organisasi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, serta bidang ekonomi dan vokasi. Di tengah upaya pencegahan dan perlindungan kepada anak dan perempuan, jumlah perkawinan anak masih terjadi di berbagai daerah. Tercatat sepanjang 2021 terdapat 17.585 pengajuan dispensasi yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuat angka perkawinan anak masih terhitung tinggi. Di Indonesia, perkawinan anak akan berdampak terhadap tingkat pendidikan anak. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berpeluang 4 kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah atau setara. Kemudian, perkawinan anak akan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari PDB di Indonesia. Dari Surabaya, Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak peserta Rapat Evaluasi Nasional 6 Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia 2022 membawa politik kebangsaan menjadi bagian dari ruh proses demokrasi di negeri ini. Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Senin 5 September 2022 dalam agenda makan malam bersama Himapolindho. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak para peserta Rapat Evaluasi Nasional ke-6 Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia atau Himapolindho untuk membawa politik kebangsaan menjadi bagian dari ruh proses demokrasi di negeri ini. Menurut Gubernur, yang perlu dibangun adalah politik kebangsaan serta politik yang membangun demokrasi secara egaliter. Dari Bumi Majapahit, Gubernur mengajak jajaran Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia untuk membawa politik kebangsaan menjadi bagian dari ruh proses demokrasi. Gubernur berharap apapun profesi yang nanti akan digeluti para mahasiswa saat lulus, maka dari sisi manapun, dari profesi apapun, bangunlah negeri ini dengan sepenuh hati. Muhajir Rafli melaporkan.
Kita beralih ke info lain. Sobat Jatim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur telah menggelar Pekan Pasar Kerja atau Job Fair 2022 di lantai 3 Convention Hall Grand City Mall Surabaya 7-11 September 2022. Job Fair ini digelar dengan dua format, yaitu melalui virtual dan offline. Terdapat 7.833 lowongan kerja berpartisipasi dalam Job Fair tersebut. Kita simak informasinya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur menggelar Job Fair 2022 di Convention Hall Grand City Mall, Surabaya. Job Fair secara virtual atau online dilaksanakan tanggal 6 hingga 11 September 2022, sedangkan secara offline dilaksanakan tanggal 7 hingga 8 September 2022. Job Fair kali ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mewakili Gubernur Jawa Timur. Ia menjelaskan dari sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur per Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 4,81% dari sebelumnya sebesar 5,17% di tahun 2021. Dari pimpinan perusahaan, terima kasih pada kesempatan ini yang telah betul-betul memperhatikan bagaimana kebutuhan, kesempatan, atau hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Tadi saya melihat ada yang 34 orang, ada yang 9 orang, dan itu sudah melebihi dari batas kewajiban 1%. Job Fair kali ini diikuti 52 perusahaan dengan 308 posisi jabatan di berbagai bidang. Tersedia pula 12.000 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri. Lowongan juga tersedia bagi penyandang disabilitas yang ingin bekerja di luar negeri, seperti Jepang, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Taiwan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Istiqlalia dan Aldik melaporkan. Duh, rere iki. TV kok gambarnya burek kayak iki yo. Apa tak gede gede ben terang. Coba iso terang. Alah, pancet ae TV iki. Jen, napa awakmu iku? Iki gandel lah, benar lanten lho, ben terang gambare. Ojo ngegas lah. Lho ancene gak iso terang kok. Ini lho Jen, masalah jatah berang sebelah kiri Sita. Gawe enten iki lho Jen. Iso jan, pancet gambare lho iki lho Sita. Cobaan Sita. Lapo ae? Wong arek loro gegeran tok ae. Iki bener lanten cak, ben terang. Kon ganti anten ping 7 jarang. Gak kira TV-mu iku iso terang. Tukono iki lho. Apa iku cak? STV. Slep. Awas. 2. Tinggal kuning. Kuning. Ya apa gambare? Bening cak. Mantap. Tantretan sejabun temur, jaka lopain, mangken ampun bektona ngangkui TV digital. Sederek-sederek ing tlatah Jawi Wetan, sampun kesupen bilih ing mangke, sampun wekdalipun ngagem TV digital. Rek, peno kabeh aja lali ya. Saiki wis wayahe ganti TV digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Saya Hudiono selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat Jawa Timur segera migrasi ke televisi digital. TV digital bersih layarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kalau ada kesulitan, hubungi call center Pemprov Jatim di nomor 1500117.
Kita beralih ke info lain, Sobat Jatim. Duta Tai Chi Indonesia menggelar latihan bersama di Sasana Duta Tai Chi Jalan Undaan Wetan 56 Surabaya, Minggu 4 September 2022 dalam rangka syukuran karena telah menorehkan prestasi pada Kejurprov Wushu Jatim tahun 2022. Acara itu juga dihadiri oleh Ketua Korbi Jawa Timur, Hudiono. Berikut informasinya. Belum genap setahun berdiri, Duta Tai Chi Indonesia menorehkan prestasi pada kejuaraan Wushu Provinsi Kejurprov Jawa Timur tahun 2022 yang berlangsung di Gor Pancasila Surabaya pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2022 kemarin. Atas prestasi tersebut, Duta Tai Chi Indonesia yang membawahi Sasana Tai Chi di Jawa Timur menggelar kegiatan syukuran bertajuk latihan bersama di Sasana Duta Tai Chi Jalan Undaan Wetan 56 Surabaya. Kegiatan juga berlangsung dengan ramah tamah di Restoran Tristar Surabaya yang juga dihadiri Ketua Kormi Jawa Timur Dr. Hudiono. Kegiatan latihan bersama ini diikuti sekitar 300 peserta dari 12 sasana se-Jawa Timur. Menurut Hudiono, pencapaian Duta Tai Chi Indonesia ini menjadi motivasi bahwa olahraga ini selain membuat badan sehat dan bugar secara langsung, juga membuat bahagia bagi para atlet yang menyaksikannya. Kata Hudiono, Minggu 4 September 2022. Sementara itu, pendiri Duta Tai Chi Indonesia sekaligus founder, Tony Leono mengatakan, selama ini olahraga Tai Chi bisa dikatakan minim perhatian. Adanya latihan bersama ini merupakan salah satu upaya untuk membangun persatuan antar sasana di Jawa Timur yang manfaatnya dapat membuat Tai Chi lebih dikenal masyarakat. Tony menjelaskan selama ini Tai Chi belum diminati, namun sudah mewadahi diri ke berbagai cabang olahraga lainnya seperti Taekwondo, Wushu, dan olahraga sejenisnya. Terakhir, Tai Chi kini mulai diminati karena memiliki nilai yang unik dan khas. Hingga saat ini, kata Tony, yang dilakukan Duta Besar Tai Chi Indonesia adalah memberikan pelatihan Tai Chi secara gratis atau tanpa memungut biaya sepeser pun. Hal ini dilakukan untuk memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat, tidak memandang latar belakang, tapi di garis depan dengan tujuan tetap sehat. Dari Surabaya, Rizal dan Rafli melaporkan. Ya, Sobat Jatim, mahasiswa baru Universitas Wijaya Kusuma Surabaya disapa oleh Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur yang juga alumni UWK Surabaya. Beliau memberikan motivasi kepada para mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Sains agar semangat dalam meraih sukses menjalani pendidikan. Bagaimana keseruannya? Kita simak informasinya berikut ini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Provinsi Jawa Timur Hudiono memotivasi calon mahasiswa baru Universitas Wijaya Kusuma atau UWK Surabaya, Fakultas Bahasa dan Sains. Kadis Hudiono yang merupakan alumni UWK Surabaya menceritakan berbagai pengalaman menarik saat menjadi mahasiswa dan juga berbagi tips untuk memotivasi diri agar semangat dalam meraih sukses menjalani pendidikan. Selain kuatkan niat dalam menjalani pendidikan, menurut Kadis Hudiono, yang lebih penting bagaimana mahasiswa bisa mengolah pikir, rasa, dan raga. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas segala upaya yang dilakukan setelah menjalankan pendidikan di UWK, dimulai dari masuk pegawai negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, PJ Bupati Sidoarjo, dan kini menjadi Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi keberkahan, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi seduluran, mudah-mudahan setelah seduluran kita banyak rezeki. Usai memberikan nasihat dan motivasi, Kadis Hudiono mengajak foto bersama dan beramai-ramai ucapkan salam optimis Jatim Bangkit. Salam optimis! Salam optimis! Jatim Bangkit! Dari Surabaya, Erwin Yanu melaporkan.
Bank Indonesia kembali menggelar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR sebagai rangkaian kegiatan menuju perhelatan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2022. FESYAR dihelat mulai tanggal 8 hingga 10 September 2022 di Tunjungan Plaza, Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri opening ceremony Festival Ekonomi Syariah FESYAR Jawa 2022. Acara digelar di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya, Kamis 8 September 2022. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan kick-off sinergi pengembangan ekonomi syariah Jawa melalui 3 strategi utama, yakni Go Global melalui program hilirisasi produk halal untuk pasar global, Go Agriculture melalui program Social Partnership for Food Security, dan Go Digital melalui Digitalization for Syariah Economic Development. Yang ingin saya sampaikan adalah, Pak Gubernur yang saya hormati, bahwa banyak orang yang butuh dituntun, banyak orang yang butuh didampingi, banyak orang yang butuh dikawal. Dan itulah salah satu, saya rasa, inklusivitas yang harus dibangun oleh seluruh pelaku ekonomi syariah. Dan kemudian yang baru karena ayahnya pernah memberikan overcoat pada orang yang sedang kedinginan. Overcoat itu sudah tua, sudah kumal, tapi itulah yang kemudian ditunjukkan oleh Allah, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat seperti sekarang, bagaimana kita memberseiringi antara semua ikhtiar yang produktif dengan ikhtiar yang bersifat prosperity. Mudah-mudahan Festival Ekonomi Syariah se-Jawa ini membangun sinergi ekonomi dan keuangan syariah untuk bisa memberikan penguatan terhadap pemulihan ekonomi yang inklusif. Bukan hanya se-Jawa, Pak Gubernur BI, tapi bahwa ini insya Allah akan memberikan resonansi se-Indonesia. Khofifah berharap FESYAR Jawa 2022 mampu membangun sinergi ekonomi dan keuangan syariah untuk bisa memberikan penguatan terhadap pemulihan ekonomi yang inklusif. Bukan hanya se-Jawa, tapi juga memberikan resonansi se-Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Istiqlaliyah dan Rianda melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu Anda agar senantiasa tetap menggunakan masker. Dan bagi Anda yang belum melakukan vaksin dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis, Jatim bangkit. Thank you.